Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizat Rahman dengan NIM 2030106007 dari kelas Tadris Biologi 3A. Di sini kita akan membahas pembelajaran tentang ekologi tumbuhan dengan tema yaitu suksesi. Di mana yang pertama, penyebab utama perubahan ekosistem. Perubahan ekosistem ini pada dasarnya dapat disebabkan berbagai penyebab utama, yaitu 1. Akibat perubahan iklim, 2. Suksesi alogenik atau karena pengaruh dari luar, yang ketiga suksesi autogenik atau pengaruh dari dalam. Kemudian B. Pengertian suksesi dan jenis suksesi. 1. Pengertian suksesi. Suksesi adalah suatu proses perubahan berlangsung satu arah secara teratur yang terjadi pada suatu komunitas dalam jangka waktu tertentu sehingga terbentuk komunitas baru yang berbeda dengan komunitas semula. Dengan perkataan lain, suksesi dapat diartikan sebagai perkembangan ekosistem tidak seimbang menuju ekosistem seimbang. Suksesi terjadi sebagai akibat modifikasi lingkungan fisik dalam komunitas atau ekosistem. Yang kedua, jenis suksesi. Jenis suksesi yang pertama itu suksesi primer. Suksesi primer terjadi ketika komunitas awal terganggu dan mengakibatkan hilangnya komunitas awal tersebut secara total sehingga di tempat komunitas asal tersebut akan terbentuk substrat dan habitat baru. Gangguan ini dapat terjadi secara alami, misalnya tanah longsor, letusan gunung berapi, endapan lumpur yang baru di muara sungai, dan endapan pasir di pantai. Yang kedua, suksesi sekunder. Apabila dalam suatu ekosistem alami mengalami gangguan baik secara alami ataupun buatan. Nah, gangguan tersebut tidak merusak total tempat tumbuh organisme yang ada, sehingga dalam ekosistem tersebut substrat lama dan kehidupan lama masih ada. Contohnya gangguan alami misalnya banjir, gelombang laut, kebakaran, angin kencang, dan gangguan buatan seperti penebangan hutan dan pembakaran padang rumput dengan sengaja. Yang C. Pendekatan kajian suksesi. 1. Pendekatan kajian suksesi lama atau tradisional. Teori suksesi pola pendekatan lama didasarkan pada beberapa pemikiran, yaitu yang pertama, suksesi adalah suatu proses perkembangan komunitas yang teratur dan meliputi perubahan komposisi, jenis, dan fungsi ekosistem melalui waktu tertentu. Suksesi merupakan proses yang progresif dan dapat diperkirakan. Yang kedua, fase awal dari suksesi struktur komunitas sederhana dan dikuasai oleh tumbuhan berumur pendek. Berikutnya menjadi lebih progresif, lebih kompleks, dan dikuasai oleh tumbuhan berumur panjang. Suksesi berkulminasi dalam komunitas klimaks yang paling besar, paling efisien, dan komunitas paling kompleks dari habitatnya yang mendukungnya. Komunitas klimaks adalah stabil dan mandiri. Teori suksesi tradisional atau lama ini sangat kaku, lebih ditekankan pada pola berpikir deduktif dan pembuktian yang bersifat relatif. Sangat sedikit kasus suksesi telah dikaji secara rinci karena perubahan meliputi waktu yang panjang, beberapa dekade, dan sulit mengelola penelitian lapangan untuk waktu yang lama. Kemudian pola pendekatan suksesi modern. Akhir-akhir ini timbul suatu pemikiran bahwa dalam kajian suksesi harus diperhitungkan pula segala aspek dari ekosistem untuk menggambarkan perubahan struktur dan fungsi ekosistem suksesi ini. Yang A. Pola aliran energi. Selama suksesi klimaks mencapai pada pola energi dalam ekosistem berubah secara mendasar. Perubahan ini direfleksikan dalam besaran standing crop dalam sistem. B. Produktivitas. Produktivitas kotor dari ekosistem meningkat selama suksesi sampai klimaksnya. Peningkatan ini sebanding dengan keadaan standing crop-nya. Presentasi dari produktivitas kotor yang terfiksasi sebagai produktivitas bersih tidak terus meningkat sampai klimaksnya. Hal ini akibat beberapa keadaan. Yang C. Efisiensi ekologi. Telah dinyatakan bahwa dalam satu suksesi primer, produktivitas kotor dimulai dengan 0, kemudian meningkat. Tetapi peningkatannya tidak dapat tanpa batasnya apabila produktivitas bersih menurun sampai mencapai klimaks. Efisiensi konversi ini energi menurun dalam fase seral akhir.
Penurunan efisiensi ekologi dari suatu ekosistem yang matang adalah fungsi dari pola produktivitas dari tumbuhan besar yang hidup dalam komunitas klimaks. Yang D. Struktur trofik fase seral awal adalah alternatif mempunyai rantai makanan yang pendek. Kerusakan dapat terjadi dengan mudah. Apabila salah satu rantai makanan hilang, maka tidak ada alternatif pengaliran air lagi. Energi begitu lapisan dari ekosistem terbentuk. Diversitas jenis meningkat, maka struktur trofik menjadi lebih kompleks dan terbentuk jaringan makanan. Yang E. Perubahan siklus nutrisi. Teori lama memperkirakan bahwa suksesi menghasilkan komunitas yang stabil dan siklus materi yang lebih efisien. Hal ini adalah benar untuk kebanyakan ekosistem daratan, tetapi tidaklah demikian untuk ekosistem perairan. Yang F. Struktur dan keanekaragaman stratifikasi. Sere awal biasanya terdiri dari kelompok-kelompok tumbuhan pendek yang tidak merata penyebarannya dan dengan lapisan yang sederhana. Dan selanjutnya pembahasan kita yaitu tentang tahap atau proses suksesi. Proses suksesi dapat terjadi melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama kolonisasi, yang kedua modifikasi tempat, dan yang ketiga variabilitas ruang. Pembahasan selanjutnya tentang teori klimaks. Teori tradisional menyatakan bahwa suksesi ekologi berpengaruh kepada suatu komunitas akhir yang stabil, yaitu klimaks. Fase klimaks ini mempunyai sifat-sifat tertentu. Yang terpenting adalah fase klimaks merupakan sistem yang stabil dalam keseimbangannya antara lingkungan biologi dengan lingkungan non-biologinya. Komposisi jenis pada fase klimaks relatif tetap atau tidak berubah. Pada fase klimaks tidak ada akumulasi tahunan berlebihan dari materi organik sehingga tidak ada perubahan tidak berarti. Fase klimaks dapat mengelola diri sendiri atau mandiri. Pembentukan komunitas klimaks sangat dipengaruhi oleh musim dan biasanya komposisinya bercirikan spesies yang dominan. Berdasar pengaruh musim terhadap bentuknya komunitas klimaks, terdapat dua teori sebagai berikut. Yang pertama, teori monoklimaks. Dalam teorinya pada tahun 1916, Clemens menyatakan bahwa komunitas klimaks untuk satu kawasan semata-mata merupakan fungsi dari iklim. Yang selanjutnya, teori poliklimaks. Tidak memberikan kemungkinan untuk menerangkan variasi lokal dalam suatu komunitas tumbuhan. Nah, sekianlah pembahasan kita kali ini. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.